Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya al-musallin al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wallahu yuridu zulma lil 'alamin. Wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Lanjutan dari ini masih 3 minggu berturut-turut satu rangkaian, mulai 104, 105 sampai 109. Ini kita sudah cerita tentang siapa yang wajahnya hitam. Itu adalah biang perpecahan umat. Itulah yang wajahnya dihitamkan oleh Allah. Sinten niki dan ini pun diterangkan bahwa yang wajahnya hitam ini adalah yang disampaikan Nabi adalah termasuk yang disebut Nabi sebagai anjing neraka. Dan ternyata yang disebut anjing neraka itu di zaman Nabi belum terbukti. Terbuktinya pada zaman Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, maka itulah anjing neraka. Jadi tukang pecah belah umat. Kemarin kita cerita tentang sisi gelap kekhalifahan. Para sahabat itu padahal orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang top. Bahkan disampaikan serendah-rendahnya sahabat itu setinggi-tingginya wali. Tetapi ketika sudah urusan kekuasaan, tidak ada yang dikasih. Sudah saya sampaikan levelnya sahabat saja tidak maksud. Allah menaik levelnya niki itu dimulai ketika wafatnya Rasulullah. Maka Rasulullah itu umat
ini terpecah jadi 3 grup, 3 kelompok. Yang pertama adalah kalau golongan muhajirin, yang kedua golongan ansor, yang ketiga ini kelompok keluarganya Nabi. Tetapi singkat cerita teman-teman, dengan izin Allah persatukan kembali 3 kelompok ini dengan naiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Walaupun pada waktu itu Sayyidina Ali itu telah berbaiat kepada Abu Bakar, paling belakang di antara sahabat-sahabat senior, paling belakang. Wakila karena Sayyidina Ali sibuk dalam urusan pemakaman dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi oleh kelompok Syiah nanti Pak, kelompok Syiah kejadian ini dipelintir. Jadi kelompok Syiah ini mereka mengatakan yang paling berhak jadi khalifah bukan Abu Bakar tapi Ali. Dipelintir oleh mereka, maaf, naudzubillah, ini kalau orang Syiah, Abu Bakar itu merebut kekhalifahan. Kacau. Itu orang Syiah dan sampai sekarang naudzubillah dari. Makanya di salah satu Syiah pun juga berkelompok-kelompok macam-macam. Kelompok paling ekstrimnya Syiah katanya. Ada riwayat. Dia cerita di neraka itu katanya ada satu lembah. Ada lembah itu ada palungnya neraka. Ada palung itu paling dalam. Di situ disiksa orang yang paling buruk di dunia. Kata mereka siapa ini yang disiksa itu Abu Bakar. Gimana nih kalau cerita tentang Syiah ini? Hati-hati dengan paham Syiah. Ini jelas ini. Karena ini ulama pun bingung dengan Syiah ini. Apakah Syiah itu kafir? Arab Saudi pun tidak bisa memfatwakan Syiah itu kafir, padahal sesat. Buktinya mau nak haji dioleh. Mereka tidak bisa menolak untuk kedatangan orang-orang Syiah dari Iran untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun dengan ritual mereka ya haji. Makanya Pak, sisi gelap kekhalifahan itu penuh dengan intrik, penuh dengan darah. Mulanya bukan perkara sistem kekhalifahan, tetapi kita bayangkan orang-orang selevel para sahabat saja penuh dengan darah ketika telah bicara tentang kekuasaan pun ini. Tapi pada waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, umat ini bisa didamaikan karena kekuatan rohani Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali pun berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq, sudah umat dalam keadaan damai. Itu pada zaman Abu Bakar Siddiq sampai beliau tapi sayang Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak lama, hanya sekitar kemarin dapat 2,5 tahun atau 3 tahun saja, sekitar 3 tahun. Biasanya wong apik ngoten iki pemerintahan apik iki orang ya kira kan Gusti Allah ngetes uji awake dhewe ngeten iki. Di dalam sejarah Islam itu kepemimpinan orang-orang soleh itu hanya singkat sekali, 2,5 tahun, 3 tahun gitu aja. Setelah itu diambil oleh Allah Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar langsung menunjuk ya. Yang ditunjuk bukan anaknya, Pak. Itulah jadi yang ditunjuk adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya di dalam konsep kekhilafahan itu, Pak, tidak ada konsep baku, Pak, mekanisme pergantian pemimpin. Ini yang perlu diperhatikan. Tidak ada yang baku. Dan itu Sayyidina Umar itu bukan dari garis keturunannya Abu Bakar. Tapi podo, Pak, podo biasane Kanjeng Nabi. Podo biasane Kanjeng Nabi. Tapi bukan dari garis keturunan. Niku. Dan itu bukan karena Nabi sendiri sudah meriwayatkan, Pak. Ya. Meriwayatkan bahwa nanti sebetulnya, Pak, sepeninggal Nabi nanti yang menjadi khalifah Abu Bakar dan setelah itu Umar. Itu Nabi sudah menyampaikan nanti setelah saya wafat yang menjadi khalifah. Itu di dalam kisah yang dimuat di dalam kitab Quran, Pak, di dalam surat At-Tahrim ini. Begitu. Itu dalam kisah. Nanti kalau baca kisah itu nanti sedikit bias. Yang jelas Nabi pernah menyampaikan kepada Hafsah, wahai Hafsah, kamu jangan sewot sama saya. Istrinya, jadi putra anaknya Sayyidina Umar. Wahai Hafsah, kamu jangan sewot sama saya. Soalnya waktu itu lagi sewot, Pak. Ibunya Hafsah itu sama Kanjeng Nabi. Dan terus jangan sewot sama saya. Nanti kalau saya mati, yang jadi khalifah itu pertama adalah ayahnya Aisyah yang kamu cemburui. Saingan berat. Dan nanti setelah Aisyah, setelah ayahnya Aisyah, Abu Bakar, nanti yang menggantikan khalifah itu ayahmu. Sewenang, Pak, akhirnya gak sido sewot. Tapi ya janji ya, jangan diomong-omongkan pada siapa-siapa ya. Pak, jenenge wong wedok diomongi aja diomongne sapa-sapa ya, akhirnya ya diomongne sapa-sapa. Sing pertama diomongi Aisyah saingane, diomong divisi. Tapi ya ngomong sapa-sapa ya. Akhirnya saja. Nah, yang setri ini ket biyen ngoten niku, Pak, nggih. Angel njogo rahasia. Mulane hati-hati nggih cerita kali tiyang mesti. Nggih ngeten iki gawat bayi ngoten mawon. Jenengan wong lanang ya aja ngamuk nek wong wedok ngeten iki. Soale niku gawat bayi. Diomongi aja diomongi sapa-sapa ya. Tekan iki ya aja diomongi sapa-sapa ya. Aja diomongi sapa-sapa. Wonten nggih singkat cerita. Itu sudah di hadis dari Nabi yang menyampaikan begitu. Nah, setelah Sayyidina Umar itu wafat, Sayyidina Umar wafat pun ini, Pak. Jadi kisah kelam daripada kekhalifahan itu. Jadi karena luar biasa Sayyidina Umar ini berhasil menaklukkan Persia, Pak. Bapak ketahui bahwa pada waktu itu imperium terkuat di dalam, jadi dan itu sudah dijanjikan oleh Nabi pada zaman Kanjeng Nabi, Pak. Itu ada 3 negara superpower pada waktu itu ketika Nabi, di zaman Nabi. Yang pertama di bagian barat itu adalah Romawi, di bagian timur itu Persia. Ya, di bagian timur pengaruh Persia itu sampai ke Cina. Di bagian barat itu Eropa full, itu di bawah kendali Romawi. Kemudian yang ketiga Habsyi. Habsyi itu seluruh Afrika di dalam kendalinya Habsyi.
Itu zaman Nabi 3. Jadi Jazirah Arab dikupang oleh negara superpower. Ya, Nabi sudah menyampaikan pada waktu perang Khandaq itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi bahwa 3 negara superpower nanti tunduk semua pada kamu. Pada waktu perang Khandaq ditunjukkan dalam cerita yang panjang. Saya singkatnya gitu aja. Sudah ditunjukkan. Nah, sahabat langsung minta, ya Rasul, izinkan saya yang mengambil kekuasaan mereka. Maka Nabi kata, iya, nanti kamu termasuk dari orang yang akan mengambil kekuasaan itu. Di situ ada waktu Sayyidina Umar, dan terbukti pada zaman Sayyidina Umar 3-3-nya ini takluk. Yang Romawinya, yang Habsyinya, yang Persia. Habsyi tanpa peperangan, yang dengan peperangan Romawi. Yang terkenal pada zaman Sayyidina Umar namanya perang Qadisiyah, terkenal. Kemudian terakhir Persia kalah. Nah, karena Persia kalah inilah Pak, ada orang masuk Islam ya, entah masuk Islam atau pura-pura masuk Islam. Nah ini jenenge Abu Lu'lu'. Begitu Persia kalah, padahal dia awal-awal mengatakan masuk Islam Pak, marah dia. Karena negara saya. Jadi ini rasa nasionalismenya terkalahkan dengan kecintaan kepada agama. Ya, kecintaan pada agamanya ini kalah dengan sikap nasionalismenya. Niki Abu Lu'lu' karena marah ketika Persia itu jatuh di tangan Sayyidina Umar, akhirnya akhirnya dia membalas dendam kepada Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dibunuh. Niku lho Pak. Jadi wong niku Pak bicara kekuasaan mulai zaman biyen niku mesti wong iri. Dan dia namanya orang iri Pak, bagaimana kekuasaan itu hilang dari niku kayak piye. Wafat Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar sudah merasa bahwa, tapi waktu ditikam nggak langsung wafat beliau. Akhirnya beliau mempersiapkan untuk pergantian kekuasaan. Maka pada zaman Sayyidina Umar wafat, sebelum wafat beliau pesan bahwa nanti setelah saya wafat dibentuklah tim formatur ya atau sebutlah. Jadi satu tim ini nanti yang memutuskan siapa khalifahnya. Bentuklah tim. Ingin ngobrol sampai tim. Di antaranya ini termasuk Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, kemudian ditambah lagi anggotanya Ibnu Umar. Jadi 5 orang lagi. Jadi Ibnu Umar. Nah, Sayyidina Umar pesen sama putranya Ibnu Umar, wahai kamu anakku Ibnu Umar, kamu memiliki hak memilih tapi tidak memiliki hak untuk dipilih. Sayyidina Umar melarang generasinya untuk menjadi khalifah pengganti. Sayyidina Umar sendiri nggak mau Pak, bahwa kekhalifahan itu hierarkinya mengikuti sistem dinasti. Ini nak benar-benar kekhalifahan. Akhirnya benar Pak, hasil singkat cerita, itu sing jadi amirnya musyawarah itu adalah Abdurrahman bin Auf yang menjadi leadernya dari tim formatur ini. Singkat cerita
terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan begitu terpilih Sayyidina Utsman, ingin perlu ceritanya seperti itu, muncullah berbagai macam fitnah dengan kemajuan Islam yang luar biasa pesat. Ya, Sayyidina Utsman itu luar biasa kemajuan Islamnya, merambah sampai seluruh penjuru dunia, bahkan dalam riwayat sampai Indonesia juga. Sampai Indonesia juga. Itu Sayyidina Utsman. Dan sistem pemerintahannya menjadi sangat modern di saat itu. Akhirnya, yaitulah. Akhirnya fitnahnya datang, yang kemarin disampaikan. Nah, beliau Sayyidina Utsman dituduh nepotisme. Akhirnya singkat cerita, ada gerakan. Akhirnya Sayyidina Utsman akhirnya dibunuh. Nah, sayangnya yang bunuh gak jelas siapa membunuh. Akhirnya terjadilah diangkat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi karena pembunuhan itu spontan ya, maka kembali pada zaman Sayyidina Ali itu orang baiat kepada Sayyidina Ali seperti orang baiat kepada Abu Bakar. Jadi masyarakat melihat siapa yang paling pantas, itulah dibaiat. Akhirnya jadilah Sayyidina Ali menjadi khalifah sebagai penggantinya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya sebenarnya ini cerita tentang mau ujungnya, saya mau cerita tentang Syiah. Ya. Jadi kemarin pada zaman Sayyidina Ali, singkat cerita, umat nggak puas. Salah satu yang nggak puas itu adalah sebenarnya pasukannya Sayyidina Ali. Begitu pertama kali Sayyidina Ali memimpin pun pada waktu itu, Pak, Sayyidina Ali memindahkan pusat pemerintahannya dari Madinah dipindah ke Kufah. Dari Madinah dipindah ke Kufah. Kenapa? Karena pengalaman di Madinah itu kondisinya tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena kelompok Khawarij, yang melakukan impeachment terhadap Sayyidina Utsman itu masih banyak sekali. Untuk mengusut siapa pembunuh Sayyidina Utsman itu nggak bisa, karena massa yang mendukung itu banyak sekali. Akhirnya karena kondisi tidak kondusif, pusat pemerintahan dipindah di Kufah. Di Kufah itu di Irak, Pak. Dari Madinah dipindah ke Irak, kawasan Irak. Ya kira-kira 1000 km, 1000 lebih. Ya di Kufah dari Madinah. 1500-an mungkin. Iya, begitu dipindah sana, Sayyidina Ali di sana. Walhasil karena Sayyidina Ali terus dalam tekanan, termasuk tekanan pertama datang waktu perang Jamal. Makanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ingin berpulang sampai ini. Terjadilah pertempuran perang Jamal namanya karena Sayyidina Aisyah menunggang unta bersama Sayyidina Aisyah itu adalah Zubair bin Awam sama Thalhah bin Ubaidillah di kubunya Sayyidina Aisyah. Sebetulnya niatnya bukan mau memberontak pada Sayyidina Ali, tidak, mau membantu Sayyidina Ali mengusut pembunuh Sayyidina. Tapi karena satu kondisi, ya, karena kondisinya sudah gelap, sehingga kita terjadilah peperangan karena provokator masuk. Begitu provokator masuk, dua kubu diadu, sehingga cerita ya sudah pasukannya Sayyidatina Aisyah akhirnya kalah. Kalau dalam sejarah begitu kalah. Jadi Sayyidatina Aisyah dipulangkan ke Madinah dengan pengawalan yang ketat dari pasukannya Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidatina Aisyah itu terus hidup di Madinah sampai wafatnya beliau, ya.
itu sampai zaman Khalifah Muawiyah, itu ibunya Aisyah baru wafat. Sudah, jadi di rongrong puasa Sayyidina Ali begitu, puncaknya karena Sayyidina Ali, puncaknya itu adalah ketika Sayyidina Ali ini ya dengan Muawiyah, itu namanya perang Siffin. Jadi Muawiyah itu menjadi gubernur kan pada waktu itu ketika sama Sayyidina Utsman yang menjadi gubernur di Syria, di Damaskus sana, itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu semenjak Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Ali naik, beliau tidak dicopot, jadi tetap menjadi gubernur di Syam dan di Syria. Jadi begitu menjadi gubernur, ini kekuasaan Sayyidina Muawiyah itu lebih besar. Kenapa? Karena beliau dulu yang memegang istilahnya tangan kanannya Sayyidina Utsman, dan dia paham betul seluruh teritorial, dan beliau menguasai banyak. Nah, begitu naiknya Sayyidina Ali, maka akhirnya Sayyidina, kalau dalam bahasanya ini, dalam bahasa orang-orang yang tidak suka sama sahabat, ini bahaya. Ini dipelintir lagi kisahnya. Jadi Sayyidina Muawiyah berontak pada Sayyidina Ali. Kenyataannya apa begitu? Tidak juga sebenarnya. Lagi-lagi karena provokator. Jadi lagi-lagi karena provokator. Akhirnya menyeranglah Sayyidina Muawiyah kepada Sayyidina Ali. Akhirnya begitu Sayyidina Ali khawatir terjadi pertumpahan darah lagi, akhirnya disepakati ketika perang sudah mulai, akhirnya pasukannya Muawiyah itu mundur, terdesak. Begitu terdesak, akhirnya kemarin saya sampaikan, Quran ditancapkan di tombak, diangkat, kemudian minta damai. Akhirnya terjadilah perjanjian damai antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Jadi kemarin juru bicaranya sudah saya sampaikan. Singkat cerita, dari kejadian itu, Pak, terjadilah perjanjian damai. Nah, disitulah munculnya pasukan Ali, pasukannya Sayyidina Ali sendiri, namanya, yang akhirnya keluar. Jadi boykot, walk out dari Sayyidina Ali. Kenapa? Karena tidak puas dengan perjanjian damai tadi, dan mengatakan semboyan mereka tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Nah, ini hukumnya Allah, namanya orang bunuh, hukumnya Allah harus diqisas. Ini hukumnya Allah kok diganti dengan kesepakatan damai bersama. Akhirnya dengan dalih itu, akhirnya mereka keluar dari pasukannya Sayyidina Ali. Akhirnya mereka berencana untuk membunuh keduanya, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena sudah tidak ikut hukumnya Allah. Itulah awal kelompok Khawarij. Akhirnya betul, Pak. Jadi dilakukanlah, dibentuk tim untuk mengeksekusi Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Timnya akhirnya ketemu kemarin, timnya Abdurrahman Al-Majam. Abdurrahman Al-Majam itulah ketuanya untuk mengeksekusi dua-duanya. Singkat cerita, Sayyidina Ali akhirnya berhasil dieksekusi. Sayyidina Ali pada waktu itu sebenarnya bahwa itu di Kufah terjadi, di Irak, karena pusat pemerintahan Sayyidina Ali di Kufah. Itu Sayyidina Ali pas subuh disabet sama pedang, kena kepalanya Sayyidina Ali, tapi nyerempet, lecet saja, seret.
tetapi karena pedangnya sudah dibungkus racun yang dahsyat mematikan, baru tergores. Akhirnya Sayyidina Ali 2-3 hari berikutnya wafat. Itulah kemarin saya sampaikan ketika menggores membaca Sayyidina Ali sambil membaca ayat. Wa minan nasi may yashri nafsahu bi'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ayat itu yang dibaca. Sebagian orang, ada orang yang rela menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Sayang pada hamba. Artinya apa? Dia siap dieksekusi. Demi apa? Kata dia, demi mendapatkan ridho Allah. Padahal inilah yang disebut oleh Nabi anjing-anjing neraka. Mulane kemudian balik. Akhirnya itulah Pak, pada zaman Sayyidina Ali umat terbelah. Yang pertama adalah kelompok Khawarij, dan kelompok itu ternyata besar juga. Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini pemahamannya seperti itu. Mereka kelompok Khawarij ini cenderung memahami Al-Quran secara teks, tidak secara kontekstual. Itu cenderung memahami secara teks dan tidak kontekstual. Yang kedua, cirinya orang Khawarij itu dia mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Makanya Pak, orang yang menampilkan di luar kelompoknya itu ya bukan yang pertama Pak. Di Indonesia itu ada yang seperti itu bukan yang pertama Pak. Setane soalnya podo sing godho ya podo karo itu turunannya Pak, derivatnya, turunan-turunannya pemahaman itu. Tuh, ya. Yang ketiga, karena mengkafirkan orang lain, maka di luar kelompoknya itu jadi halal darahnya. Mereka harus darah kelompok ini. Dan mereka melakukan pembunuhan pun dengan atas nama Quran. Itu kelompok Khawarij. Ini hati-hati dengan kelompok-kelompok ini. Khawarij. Pun singkat cerita Sayyidina Ali wafat Pak. Sayyidina Ali wafat Pak. Akhirnya masyarakat itu membaiat putranya Sayyidina Ali, Hasan. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan, Masya Allah. Itu dalam sejarah kekhalifahan itulah pertama kali khalifah dari dinasti. Tetapi sebenarnya Sayyidina Ali tidak menunjuk, tapi masyarakat memang berbaiat. Delalah sing dibaiat dari sebelumnya. Akhirnya Sayyidina Hasan diangkat menjadi khalifah pada waktu itu. Sayyidina Hasan itu Pak, orang yang paling sabar, paling santun, akhlaknya luar biasa, jembar dodo, rela istilahnya umat itu pokoknya ojo sampai umat itu pecah belah, sing penting umat rukun, aku opo wae gelem. Niku Sayyidina Hasan. Masih aku gak jadi khalifah, aku siap gak popo, sing penting umat rukun. Niku Sayyidina Hasan. Akhirnya Pak, singkat cerita, walhasil Pak, Sayyidina Muawiyah itu sebetulnya kalau dalam cerita di luar cerita yang liar itu Sayyidina Muawiyah itu meminta kekhalifahan kepada Hasan. Itu yang cerita yang di luar di Wikipedia, di macam-macam itu seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama menyampaikan Hasan ini orangnya kan masih belia sekali Pak, muda sekali,
dan sangat mentah di dalam pengalaman pemerintahan. Sementara kekuasaan Islam itu dahsyat Pak, luas sekali. Loh, seluruh Eropa, seluruh Asia gitu, sampai kekuasaan Persia itu konon dulu sampai ke Cina, ya. Sampai ke kawasan Cina, benua India itu kena semua, India sampai ke seluruh Afrika. Bayangkan kekuasaannya segitu luasnya, Pak. Gak Sabang sampai Merauke tok. Lah kalau leadershipnya itu lemah, lah ini dikhawatirkan nanti itu akan ambruk, kekuasaan itu tidak terlegitimasi. Makanya Sayyidina Muawiyah menyampaikan usulan kepada Sayyidina Hasan, sudah kalau supaya umat Islam tetap memiliki bargaining position, maka Muawiyah lah yang memimpin. Akhirnya betul terjadilah perundingan. Singkat cerita, Pak, subhanallah, Sayyidina Hasan itu udah, kalau begitu silahkan kekhalifahan tak serahkan pada kamu. Sing penting umat Masya Allah, nih Pak, jembar dodone Sayyidina Hasan. Bayangno Pak, ini kesempatan jadi pemimpin dunia, tapi justru diberikan pada orang lain supaya umat tetap bersatu. Maka Nabi dulu sudah mensabdakan, Pak. Jadi bahwa Hasan ini nanti akan menjadi pemersatu umat yang terpecah, dua kelompok yang terpecah. Betul, begitu sudah diserahkan pada Khalifah Muawiyah. Tapi itu Pak, diserahkan itu adalah secara de facto. De jure itu tetap Pak secara hukum, karena masyarakat itu membayarnya kepada Hasan. De facto yang memimpin Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Hasan begitu sudah de facto diserahkan Muawiyah di Kufah sana, akhirnya Kufah semuanya dan seluruh kendali di tangan Muawiyah. Sayyidina Hasan Pak akhirnya pulang ke Madinah. Itu ceritanya, Pak. Akhirnya Sayyidina Hasan di Madinah pun fokus muruk ngaji. Kayak Pak Anies ya. Jadi aku wis gak melok hiruk-pikuk politik lah. Anu ngono monggo terserah, aku tak mulih ke Madinah. Madinahnya atas. Muruk ngaji itu Sayyidina Hasan. Dia fokus untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama. Apalagi Sayyidina Hasan itu pernah hidup bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjadi figur yang luar biasa Pak di Madinah. Itu singkat cerita begitu. Dan urung tekan sih ahli baik. Pun. Jadi nanti kita kalau di lain kesempatan aja bagaimana sisi kehidupan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Pun singkat cerita ketika di Madinah, lah Sayyidina Muawiyah itu punya putra Pak. Putranya ya wis mulai beranjak dewasa. Ya, begitu beranjak dewasa, maka ini cerita yang beredar di media. Kalau yang di media begitu ceritanya. Jadi karena media itu dia tidak menghormati para sahabat, ceritanya macam-macam gak karuan. Jadi salah satu ceritanya ini putranya namanya Yazid bin Muawiyah itu melihat matahari kembar. Matahari kembar apa? Jadi umat secara personal Pak itu lebih menghormati Sayyidina Hasan. Orangnya santun, orangnya baik, karismatik. Walaupun secara pemerintahan itu yang mengan Sayyidina Muawiyah.
secara karisma ya. Itu kalah karismanya Muawiyah dibandingkan Sayyidina Hasan. Padahal Hasan tidak memerintah dan tidak mencampuri sedikit pun urusan politik. Nah, karena begitu Pak, ini ada dua matahari kembar, harus dihilangkan satu matahari. Nah, itulah. Nah, kalau cerita yang beredar di luar, ini yang menjadi aktor intelektualnya putranya Sayyidina Muawiyah. Tapi kenyataannya wallahu alam, saya sendiri tidak tahu, wallahu alam apa yang terjadi ya seperti itulah. Akhirnya buatlah skenario bagaimana membunuh Sayyidina Hasan. Akhirnya Pak Sayyidina Hasan akhirnya yang disuruh membunuh itu di dalam beberapa kisahnya yang disuruh membunuh eksekutornya salah satu dari istrinya Sayyidina Hasan. Istrinya disuap, konon disuap sekitar 5,5 juta dinar. 500.000 dinar. Jadi sekitar hampir ya 100 miliar lebih. Kalau di uang sekarang kan 2,5 juta kali 500.000 ya. 500 kali 2,5 itu sudah 1 triliun Pak. Hampir 1 triliun. 1,5 triliun. Bayangkan Pak, perempuan disuap duit 1 triliun. Kira-kira ya kerenyeng. Nah, ini orang 1 triliun nih. Disuap 1 triliun kira-kira. Akhirnya suaminya Sayyidina Hasan itu akhirnya diracun dengan racun yang sangat dahsyat. Sayyidina Hasan menyampaikan ini cerita yang beredar Pak, tetapi kenyataannya wallahu alam saya tidak tahu Pak ya. Ini hanya kita mengulas sejarah saja. Itu cerita yang beredar di dalam sejarah seperti itu. Akhirnya Sayyidina Hasan diracun wafat. Maaf, ketika diracun Sayyidina Hasan ngomong sama adiknya Husain. Ya sebenarnya saudara kembar ya. Ngomong sama adiknya Husain, wah adikku, saya seumur hidup diracun 3 kali. Dan racun ini paling dahsyat menguasai tubuh saya. Dan saya tidak kuasa ya menahan. Ini paling dahsyat. Sehingga cerita, dan siapa yang meracunmu? Tak bunuh. Siapa dalangnya? Tanya siapa yang racun, siapa dalangnya? Sayyidina Hasan tutup mulut 1000 bahasa. Makanya itu tadi Pak, itu tuduhan saja istrinya tadi. Itu dalam saya katakan dalam sejarah. Karena Sayyidina Hasan sendiri tutup mulut sampai wafat. Beliau mengorbankan dirinya. Kenapa? Kalau sampai terbuka, rakyat pasti akan pertumpahan darah yang dahsyat. Demi umat ini bersatu, Sayyidina Hasan rela mengorbankan nyawa. Bahkan Pak ketika mau wafat, saya pesan sama adiknya, adikku, kalau saya mati, tolong sampaikan ke masyarakat. Saya sebelumnya pengen dikuburkan di samping Kanjeng Nabi. Tolong matur ke Bu Nyai Aisyah. Karena itu dulu kamarnya Aisyah. Boleh enggak saya dimakamkan di situ? Kalau boleh nanti tanya ke masyarakat. Boleh enggak? Kalau boleh saya makam di situ. Kalau enggak usah dimakamkan di situ. Betul Pak, begitu meninggal Sayyidina Hasan tadi akhirnya masyarakat pecah belah Pak. Lagi ada yang pro dimakamkan di situ, ada yang kontra. Keluarganya Sayyidina Utsman protes, jangan
Sayyidina Utsman saja tidak dimakamkan di situ. Akhirnya singkat cerita, sudah karena pesannya Sayyidina Hasan, Abu Hurairah Pak yang jadi penengah. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Sayyidina Hasan pesannya begini, kalau dengan semua tidak sepakat, Sayyidina Hasan dengan Lenggono dimakamkan di tempat umum. Akhirnya beliau dimakamkan di makam Takib. Bayangkan Pak, sampai wafat pun Sayyidina Hasan ngelenggono Pak demi umat bersatu. Itulah Pak contoh figur yang patut kita contoh di saat umat dalam keadaan kacau. Itu fokus pertama bagaimana umat menjadi satu. Dia sendiri siap mengorbankan jabatan kekhalifahan, dia sendiri siap mati, bahkan siap dikuburkan di tempat lain demi umat ini bersatu. Dan dia tutup mulut, tidak mau membongkar aktor intelektualnya siapa demi persatuan. Ini saya jelaskan. Makanya sikap ini yang sekarang hilang. Saya ini kuwabe pengen maju, kemajuan. Ini berpuasa kabeh. Wis syahwate berpuasa itu luar biasa. Nyun sewu kaya syahwat ngono kae wis suwi gak cetok bojo ngono kae. Wis gelap mata kabeh. Mripate niku wis malih irenge dadi karek putih. Itu sekarang begitu. Gelap mata semua. Demi namanya kekuasaan. Ini cerita si Ayu orang teko. Pun Sayyidina Hasan wafat Pak. Akhirnya masyarakat Pak begitu, karena ini kan figur yang terzalimi kalau dari kacamata umum. Akhirnya masyarakat begitu Sayyidina Hasan wafat langsung yang dibaiat Sayyidina Husain. Begitu Sayyidina Husain diangkat Pak. Sudah ini. Ya, pada waktu itu Sayyidina Muawiyah enggak beberapa lama setelah itu juga wafat Pak. Begitu Sayyidina Husain diangkat jadi khalifah di Madinah posisi. Enggak beberapa lama Sayyidina Muawiyah Pak, naiklah Yazid bin Muawiyah naik menjadi khalifah de facto. Ini juga khalifah de jure. Masyarakat ternyata nggak mau baiat sama Yazid. Wah, kisruh meneh Pak. Begitu kisruh, Masya Allah. Singkat cerita Pak, itu ternyata Yazid ini mendapat dukungan yang hebat Pak. Dukungan yang hebat dari orang-orang Kufah. Karena dulu Sayyidina Ali itu kan pusat pemerintahnya di Kufah. Sayyidina Hasan pulang ke Madinah. Nah, orang Kufah itu dia telah menandatangani lah kalau bahasa kita ini, bahwa dia akan siap menjadi tameng hidup untuk melawan Yazid. Sayyidina Sayyidina Husain pada waktu itu dibujuk, sudah kamu ke Kufah saja. Di Madinah nggak kondusif, karena di Madinah itu tetap ada kelompok Khawarij tadi masih ada di Madinah. Kemudian orang-orang yang keluarganya Muawiyah juga banyak di situ. Akhirnya Sayyidina Hasan ini, kalau Sayyidina Husain dibujuk, sudah kami ada 100.000 pasukan siap untuk backup kamu berangkatlah ke sini. Betul Pak. Sebetulnya Sayyidina Husain sudah dinasihati orang-orang Madinah, jangan bahaya kalau kamu pergi ke Kufah. Sudah dinasihati begitu. Karena ini kalau Sayyidina Husain ini bertolak belakang dengan Sayyidina Hasan Pak. Sayyidina Hasan itu orangnya sabar, orangnya santun, ngalahan, dia tetet meneng cara kasarane ngoten Pak.
Si penting umat bersatu. Dan Sayyidina Husain Pak, niki Pak, orangnya pemberani, kerongyaan, tegas suami, wani ya maju. Akhirnya ngoten wis dipenggak, jangan akhirnya tetap nekat berangkat. Dan pada waktu itu Pak, Yazid ini cerdik Pak. Gubernurnya di Kufah diganti. Dulu kan gubernurnya itu bekas gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Ali, pro Sayyidina Ali. Digantilah gubernur yang pro sama Yazid. Rakyat akhirnya diintimidasi Pak. Rakyat yang semula itu mendukung Sayyidina Husain ganti mendukung Yazid. Akhirnya begitu masuk, tidak hanya itu Pak, ini luar biasa Pak. Jadi pasukannya ini jadi mengirim mata-mata, mengirim pengacau begitu. Pasukannya Sayyidina Husain itu tadi juga dihasut supaya tidak, karena dalam bahaya, kamu dalam bahaya karena di sana sekarang sudah dikuasai gitu. Singkat cerita begitu. Akhirnya pasukan yang bersama Sayyidina Husain sekitar 10.000 orang itu undur diri Pak. Tinggal 70 orang yang setia sama Sayyidina Husain. Berangkatlah gitu Pak. Singkat cerita sampai di Karbala Pak. Disitulah pasukannya Yazid akhirnya sinauzubillah Pak. Jadi Sayyidina Husain dibunuh di penggal Pak. Dan kepalanya ini dibawa ke Yazid yang ada di Syria, dari Kufah dibawa ke Syria. Nauzubillah, sadis. Ya itu Pak singkatnya, tidak singkat mereka. Ya akhirnya di situ Pak, orang-orang yang ada di Kufah itu kan ya maaf ini mulai dulu Pak, orang-orang di Kufah itu zaman Sayyidina Hasan itu dalam tanda petik Pak, mayoritas orangnya itu hipokrit ya, memiliki kepribadian ganda. Jadi mayoritasnya jari ini dukung Sayyidina Hasan, siap jadi tameng hidup, tibae lewes. Zaman Sayyidina Hasan juga begitu, katanya mau mendukung Hasan, tibae yo lewes. Sejarahnya seperti itu. Nah, begitu Sayyidina Husain dibunuh di situ, orang-orang yang ada di Kufah itu tadi lah Pak, akhirnya mereka merasa ya dia tidak melihat. Hati ini koyoke jane seneng, cinta kepada Sayyidina Husain, cinta pada Sayyidina Hasan, cinta sama Sayyidina Ali. Hatinya sepertinya itu. Tetapi secara fisik dia tidak mau bertaruh nyawa untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Akhirnya buatlah dia ngarang-ngarang cerita seolah-olah dia itu siap membela Sayyidina keluarga Nabi sampai mati. Makanya itulah awal mulanya terbentuknya kelompok Syiah. Awalnya faksi politik sebetulnya. Dulu yang disebut Syiah itu semua pengikut Sayyidina Ali yang setia, itu disebut Syiah. Tetapi dalam perjalanannya Pak, Syiah itu orang-orang Kufah, orang-orang kawasan Irak, Iran sana. Di situ yaitu tadi merasa tidak bisa melindungi Sayyidina Ali, makanya dia itu membuat paham Syiah. Dan salah satu ritualnya orang Syiah itu namanya Asyarah. Asyarah itu pada hari 10 Muharram mereka itu merasa menyesal, menyiksa dirinya. Jadi nang kono Pak, iku nak wayah 10 Muharram di Iran sana, Irak sana, sebagian di Pakistan orang-orang Syiah itu hari 10 Muharram menyiksa dirinya sebagai bentuk penyesalan karena tidak saya ikut bersakit-sakit seperti sakit-sakitnya Husain. Seolah-olah mencintai tapi fiktif, bujuk, gak tanggung-tanggung sing dibujuki Gusti Allah.
Itulah awalnya faksi politik, akhirnya menjadi aliran-aliran. Nah, celakanya lagi Pak, orang-orang Kufah itu, ini dalam sejarahnya Pak, orang-orang Yahudi itu banyak di situ Pak. Di Iran itu banyak orang Yahudi. Orang Yahudi. Campur lagi orang Majusi. Jadi orang Yahudi ada di kawasan Iran sana, plus di kawasan itu yang paling banyak orang Majusi. Akhirnya dalam lintas generasi paham-pahamnya Syiah itu terkontaminasi dengan pahamnya Yahudi, pahamnya Nasrani, pahamnya Majusi. Terjadi sinkritisme, percampuran agama. Makanya dalam kaidah mereka Pak, sekte Syiah yang paling ekstrim gitu, paling ekstrim. Itu katanya Pak, kata mereka Pak, dulu malaikat Jibril kirim wahyu kepada Nabi Muhammad itu keliru. Kudu ini Sayyidina Ali. Itu saking ekstrimnya mereka begitu. Bahkan di antara sekte mereka Pak, mirip dengan Trinitas. Ali itu sebagai anak Tuhan. Bukan candi Nabi Muhammad Pak. Sayyidina Ali itu dianggap sebagai anak Tuhan. Itu yang sekte yang ekstrim dari kelompok Syiah. Dan itulah berkembang di seluruh dunia. Walhasil singkat cerita, ini terpecah menjadi 3 kelompok besar umat Islam di dunia sampai hari ini. Kelompok pertama kelompok Khawarij, kelompok yang kedua ini adalah kelompok Sunni. Ya, Sunni ini yang memang mulai dari keturunan, walaupun Sayyidina Ali, ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya Muawiyah, itu kelompok Sunni. Karena masih berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, dan menghormati para sahabat. Di luar ini adalah muncul kelompok Syiah. Jadi ada 3 kekuatan besar di seluruh penjuru dunia sampai hari ini. Makanya wallahu a'lam, kula nak maca hadis bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Saya hanya membayangkan sebenarnya kenapa kok 73? Kalau zaman Nabi Isa itu 72, umat Yahudi Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Kalau umat ini 73 kelompok. Kalau kita baca sejarahnya Pak, orang Nasrani itu awal mula pecahnya itu 2 kelompok besar. Setelah itu turun berbagai macam derivatnya. Jadi 2 turun berbagai macam aliran-aliran derivatnya apa? Keturunan dari keduanya. Makanya jenengan sampai sekarang hari ini agama Kristen di seluruh dunia itu sebetulnya secara garis besar terbagi 2, Katolik sama Protestan. Katolik itu juga ada aliran-aliran banyak sekali dalam Katolik, di Protestan juga banyak sekali aliran-aliran. Makanya 72, artinya 70 itu bisa jadi setiap satu kelompok besar ini ada 70 kelompok masing-masing, atau keduanya 70 itu yang tahu Allah, saya nggak tahu. Ya Islam ini ya terpecah menjadi 3 di perpecahan utama. Lah derivatnya ini banyak sekali, bisa kali 70 kali 3 Bang, karena masing-masing mungkin 70. Jadi makanya dalam pembagiannya itu 73. Wallahu a'lam bishawab. Lah niki Pak, niki mang jane tafsir ayat ini, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma wallahu yuridu dzulman lil alamin. Itulah sebenarnya tanda-tanda ayat Allah. Ini ya semua Pak, perpecahan ini merupakan ayat-ayat Allah. Natluha, kami membacakan ayat-ayat itu alaika kepadamu Muhammad bil haqq, dengan sesungguhnya. Tanda-tanda ini sudah diinformasikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wallahu yuridu dzulman lil alamin, sesungguhnya tidaklah Allah menghendaki kezaliman bagi seluruh alam. Niki artinya Pak,
Ini malah rada Jawa. Artinya bahwa innallaha wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin ini bahwa dua arti. Allah tidak menzalimi manusia. Artinya apa? Nanti dihukumnya Allah di padang mahsyar itu nanti orang-orang yang berbuat zalim itu akan diadili seadil-adilnya oleh Allah tanpa pandang bulu. Itu maksudnya. Jadi Allah Maha Adil. Ada yang memberikan terjemahan ini adalah konklusi pada kita untuk mencari mana yang disebut oleh Allah satu kelompok yang masuk surga. Satu kelompok yang masuk surga itu siapa? Ciri kelompok itu tidak berbuat zalim. Jadi kita bisa mengidentifikasi kelompok mana ini yang insya Allah akan sampai surga, yang disebut oleh Allah akan diselamatkan satu kelompok. Saya berharap ini adalah kelompok yang besar tadi Pak. Jadi derivatnya ya banyak. Mungkin derivatnya mungkin banyak termasuk yang di Indonesia. Yang penting itu tadi Pak. Kelompok ini tidak berbuat kezaliman. Makanya hati-hati, kita jangan sampai berbuat zalim. Dan ini Pak, lil alamin. Zalimnya itu tidak hanya sesama umat Islam. Dia tidak zalim terhadap kelompoknya, tapi zalim terhadap kelompok lain. Iki jenenge ya zalim. Bahkan disebutkan lil alamin Pak. Lil alamin itu seluruh alam Pak. Selain Allah itu alam. Termasuk maaf tidak berbuat zalim kepada orang kafir. Tidak berbuat zalim. Kalau orang kafir dia ya bermuasyarah, tidak menyerang kita, ya kita tetap berbuat baik pada dia. Dan ini gimana? Wallahu a'lam. Makanya dikembalikan walillahi ma fis samawati wa fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Semua yang di langit yang di bumi ini punyanya Allah. Makanya kamu jangan berbuat zalim kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Masyo kepada ayam, kepada manuk, ayo sing ngopeni manuk yo. Lali ditinggal gak dipakan. Cikoro. Loro manuk. Jenengan seneng. Padahal dia ngenes. Ndi bojoku wonten. Jaluk kawin kae. Sampai dikurung ngono kuwi yo, gak dianu kuat gak kira-kira. Ayo sapa sing ngopeni manuk? Oleh ngopeni manuk tapi wae ana bojo supaya kamu tidak berbuat zalim. Rumah sani cukup diwe panganan tok gak diwe bojo. Pak diwe bojo ya muni Pak kloro terus. Niki lho Pak ya. Jangan berbuat zalim pada siapapun karena semua miliknya Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Pun nak enek sing ruwet-ruwet urusan dibaleni tengene Gusti Allah. Pun boten mawon ngaji kita minta maaf terlalu panjang. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Kita tutup insyaallah, kita lanjut minggu depan. Nggih, bahwa alam Bapak Ibu kula mboten ngomong nggih. Yang jelas 3 kelompok besar tadi. Dan ini Pak, minta maaf ya. Semua kelompok yang ada sekarang ini kita harus hati-hati. Bukan perkara apa ya. Gini. Kadang-kadang Pak, di kelompok apapun yang kita ikuti, kadang-kadang tidak lepas dari 3 pemahaman ini. Tapi parsial, tidak utuh, terkontaminasi. Contoh mungkin ya, ada satu kelompok di tempat kita, sing paling bener di kelompokku. Berarti di saat tertentu dia terkontaminasi pahamnya, itu terkontaminasi pahamnya Khawarij. Sing paling apik, sing paling bener kelompokku. Ini berarti terkontaminasi pahamnya Khawarij. Termasuk itu tadi Pak, ada yang terkontaminasi juga memahami Quran secara tekstual. Tapi dalam satu sisi Pak, tidak keseluruhannya Pak ya. Contoh mungkin kalau Wahabi, dia memahami Quran secara teks, bahwa tangan Allah ya tangan seperti tangan-tangan ini.
Tapi ada mengatakan kalau ditanya mereka tidak. Pokoknya ya tangan begitu aja, tidak boleh didefinisikan. Yadullah fawqa aydihim. Contoh, itu memahami Al-Qur'an dengan teks. Tetapi dia tidak mengkafirkan orang lain. Dan ini terkontaminasi dengan pahamnya Khawarij. Tapi tidak full, ya, hanya sebagian-sebagian. Kadang juga terkontaminasi dengan pahamnya Syiah. Terkontaminasi dengan pahamnya Syiah. Contohnya apa? Pengkultusan yang berlebihan itu mirip dengan pahamnya Syiah. Pengkultusan terhadap. Ya, itu hal semacam itu, Pak. Di setiap kelompok-kelompok kita ini terkontaminasi nggak tahu berapa persen dari ketiga paham ini tadi. Ya. Kalau Sunni jelas karena outline kita adalah di dalam Sunni, tetap ya tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui seluruh para sahabat itu diridhai oleh Allah, itu adalah kelompok Sunni. Kalau kelompok Syiah ekstrim, yang diakui hanya Sayyidina Ali dan keluarganya, itu ekstrim. Ya, kalau selama masih mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui para sahabat, maka itu masih dalam kelompok Sunni, walaupun di dalam operasionalnya terkontaminasi dengan paham Syiah, kadang terkontaminasi tetapi tidak secara total. Makanya nanti seperti ini konklusi ayat 109, wa ilallahi turja'ul umur, balik none gone Gusti Allah, gak usah ngeklaim aku sing paling bener, engko sing mlebu surga aku tok. Nah jenengan ngarani wong Wahabi iku misalkan kafir misalkan, sampean munggah kaji gak sah lho, Pak. Lho imame iki wong Wahabi. Masjidil Haram sing nguasai wong Wahabi. Berarti sampean sok ibadah haji gak sah lho. Nah, hal semacam itu, Pak. Makanya nak ruwet ngene iki gak usah dawa-dawa. Pokoke sapa sing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dulurku, dan iku urusane wa ilallahi turja'ul umur. Nak ruwet-ruwet diserahne ning ngene Gusti Allah. Ngoten Pak nggih? Nggih, arti tutup gak sida nek takone. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.